Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman keluarga kantor urusan agama Kecamatan Menteng. Ada Pak Panji, Pak Hairudin, Pak Faisal, Mas Syauki, Bu Yuni dan Bu Sikir. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di musola kita bersama, musola KUA Kecamatan Menteng yang kita bangun bersama-sama, kita perjuangkan bersama-sama. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita, ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh kita, ibadah puasa kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersolawat, dengan menyebut nama beliau, kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki di bulan Ramadan di hari yang kelima, ya kan, tanpa terasa kita sudah memasuki 5 hari di bulan Ramadan pada tahun ini. Kita berdoa seluruh yang kita lakukan, amaliyah, ibadah yang kita jalankan, amal soleh yang kita laksanakan senantiasa diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Ali Al-Jurjawi. Dalam karangannya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, beliau sampaikan bahwa setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diteruskan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua punya hikmah dan tujuan. Jadi Allah tidak serta-merta mensyariatkan, memerintahkan kepada kita semuanya selaku hambanya, semua punya hikmah. Menurut Syekh Ali Al-Jurjawi dalam kitabnya, hikmah yang pertama yaitu kita ditujukan agar kita mengenal, mengetahui, serta meyakini siapa yang menciptakan kita. Dalam bahasa agama itu adalah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena apa? Dengan bersyahadat, dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, kita akan tahu, kita akan mengenal, kita akan meyakini siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua yaitu kita akan mengetahui bagaimana cara melaksanakan ibadah tersebut. Ya kan? Dengan sholat kita juga akan belajar. Dengan belajar kita akan tahu dan tahu kita akan melaksanakannya. Ya kan? Pun demikian, makanya kalau orang tidak mau belajar, tidak mau tahu, maka tidak mengenal siapa Tuhan kita. Maka dengan belajar juga akan tahu. Pun demikian ketika orang berangkat haji, ya kan, akan tahu ibadahnya, bagaimana cara melaksanakannya. Makanya wajar kalau kemarin saya dan Pak Faisal itu tidak lolos, karena apa? Belum pernah melaksanakannya, jadi tidak tahu, wajar. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, hikmah yang ketiga yaitu kita diminta untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu akan menuntun kita semuanya apa yang kita laksanakan, aspek apapun yang kita jalankan setiap hari, setiap saat,
Mari kita orientasikan adalah untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, yang kita jalankan itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Perbuatan baik yang kita niatkan atau kita orientasikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka berkahnya atau manfaatnya juga akan berkurang. Itu hikmah tasyri', artinya hikmah disyariatkannya agama. Pun demikian, lebih spesifik dalam kitab Rawai'ul Bayan karya Muhammad Ali Asyabuni, kalau nggak salah di juz 2. Asyabuni mengerucut lagi tentang hikmah puasa. Yang pertama dalam bahasa Asyabuni yaitu malakatut taqwa, yaitu melatih diri kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa yang disampaikan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dua kata di akhir ayat tersebut memberikan pesan kepada kita, puasa kita tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya takwa itu tidak hanya dalam batasan sejauh mana rajin kita dalam sholat kita, sejauh mana rajin kita dalam ibadah kita. Namun makna takwa itu harus diimplementasikan, harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melaksanakan tugas pekerjaan kita setiap hari penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan amanah, itu adalah bagian dari wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua dimensi agar kita mencapai la'allakum tattaqun. Dua dimensi ibadah itu tadi sebutkan di awal, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu terkait dengan hubungan antara kita dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, doa kita, zikir kita, puasa kita dan lain sebagainya. Itu kaitannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ghairu mahdhah itu terkait dengan sosial kemasyarakatan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan baik dengan tetangga kita, rekan kerja kita, saling mendoakan satu sama yang lain dengan doa-doa yang terbaik, ya kan? Saling berbaik sangka bukan berburuk sangka, tidak saling curiga, ya kan? Bagian dari wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Asyabuni yaitu tarbiyatun nafs, yaitu melatih atau mendidik nafsu kita. Ya kan, dengan puasa kita itu karena puasa itu dibebankan kepada orang yang mempunyai akal saja. Ada sebuah atsar la dina liman aqlallahu. Artinya apa? Perintah Allah itu kepada orang-orang yang mempunyai akal. Maka kalau seandainya seandainya di dunia ini semua orang kehilangan akal, kehilangan kesadaran, maka tidak ada orang yang melaksanakan puasa, tidak ada orang yang melaksanakan sholat, haji dan lain sebagainya. Hilang pula agama. Maka ketika kita merasa mempunyai akal, maka jalankan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya melaksanakan lapar dan dahaga saja, tapi bagaimana kita memaknai puasa itu sebagai wujud takwa kita, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu melatih pribadi kita yang peka terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan puasa itu kan kita akan haus, akan lapar. Coba kita tengok. Kalau kita lihat orang-orang yang bekerja di bangunan, di lantai 10, lantai 9, mereka puasa merasakan begitu panasnya. Artinya apa? Memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus peka betapa beratnya orang-orang yang berjuang untuk memberikan nafkah pada keluarga kita. Memberikan pesan kepada kita untuk saling membantu, bersedekah satu sama yang lainnya. Makanya ketika bulan puasa itu kita diminta untuk memaksimalkan, ya kan, amal soleh kita, amal ibadah kita. Dan yang keempat yaitu memberikan pesan kepada kita agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita kecil mungkin diingatkan, kalau kita berbohong kita diingatkan oleh orang tua kita, jangan berbohong, kamu masih berpuasa, nanti puasanya batal.
ya kan? Mendidik kepada kita bahwa dengan puasa itu kita akan menjauhkan dengan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita diminta untuk menjauhkan kata berbohong. Kita diminta untuk tidak merugikan orang lain, ya kan? Mengkhianati orang lain, menfitnah orang lain, apapun itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin itu sebagai awalan kultum pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan penyemangat bagi kita semuanya, menjadikan doa bagi kita semuanya, menjadikan motivasi bagi kita semuanya untuk bagaimana puasa yang kita laksanakan bulan ini menjadikan tarbiyah, menjadikan kurikulum kehidupan, menjadikan silabus kehidupan 11 bulan yang akan datang. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di bulan puasa pada tahun ini harapannya kita istiqomahkan. Jadi kalau sholat zuhur berjamaah, kalau bisa diusahakan jangan di bulan Ramadan saja. Kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun diri kita ketika Allah memanggil kita, harapan yang tertinggi semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.